Titrasi, potensiometri, tinjauan umum. Jurnal ini membahas isolasi asam humat dari tanah gambut di Sumatera dan Kalimantan. Penelitian bertujuan untuk mempelajari struktur hipotetik asam humat melalui metode FTIR, Fourier Transform Infrared, spektroskopi dan analisis gugus fungsional dengan metode titrasi potensiometri. Tidak langsung, metodologi pada percobaan ini, spektroskopi, digunakan untuk mendeteksi gugus fungsional utama dalam asam humat seperti CO2, OH, dan NH. Titrasi potensiometri tidak langsung digunakan untuk menentukan nilai keasaman total asam humat dari kedua lokasi. Hasil utama dari jurnal ini yaitu: pertama, asam humat dari Sumatera memiliki total keasaman sebesar 710 mol kilograms, sedangkan dari Kalimantan sebesar 570 mol kilograms. Kedua, kandungan gugus karboksil adalah 260 mol kilograms untuk Sumatera dan 300 mol kilograms untuk Kalimantan. Ketiga, kandungan gugus fenol hidroksil adalah 450 mol kilograms untuk Sumatera dan 275 mol kilograms untuk Kalimantan. Keempat, spektrum FTIR menunjukkan bahwa struktur asam humat memiliki gugus utama COH, OH, dan NH. Kesimpulan pada jurnal ini adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur hipotesis asam humat dari kedua lokasi termasuk dalam rentang keasaman total yang mengacu pada model Stephenson. Prinsip yang digunakan, prinsip utama yang disampaikan dalam jurnal tersebut adalah isolasi dan karakterisasi asam humat dari tanah gambut menggunakan metode ekstraksi basa dengan larutan alkali seperti NaOH dan pemisahan dari fulfat melalui pengendapan menggunakan asam seperti HCl. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan asam humat dari senyawa lainnya seperti bahan anorganik serta identifikasi gugus fungsional seperti gugus karboksilat COH dan fenolat. Metode yang digunakan melibatkan beberapa tahap, antara lain penambahan larutan alkali untuk melarutkan asam humat, pengendapan menggunakan asam untuk memisahkan asam humat dari fulfat, karakterisasi gugus fungsional dengan menggunakan metode seperti titrasi pH tertentu, analisis spektra inframerah air, dan pengujian kandungan gugus karboksilat serta fenolat. Rahmayati, 2019. Penggunaan titrasi potensiometri dalam analisis senyawa obat. Titrasi potensiometri digunakan untuk mendeteksikan perak yang terikat pada silika termodifikasi. Teknik ini membantu menentukan efisiensi modifikasi fasa diam dengan ion perak. Dalam konteks analisis obat, metode ini relevan untuk karakterisasi fasa diam. Titrasi potensiometri membantu mengevaluasi kinerja silika termodifikasi sebagai fasa diam. Ini berguna untuk memastikan bahwa fasa diam dapat digunakan dalam pemisahan senyawa tertentu, termasuk obat. Analisis gugus fungsional. Metode ini mendeteksi gugus aktif atau ion yang terikat pada permukaan material seperti silika yang dapat digunakan untuk memurnikan atau memisahkan senyawa obat. Widya Stuti, 2015. Data yang kita gunakan dalam titrasi potensiometri itu adalah yang dalam tabel ini. Kemudian dalam perhitungan titrasi potensiometri, kita akan menggunakan rumus delta pH per delta volume atau delta pH dibagi delta volume. Jadi data yang kita gunakan itu, karena pada titrasi ini kita mengamati pH, jadi yang kita gunakan dalam perhitungan itu, kita masukkan ini, pH nomor 2 dan pH nomor 1, 4,52 dikurang 2,89 per volume ini, jadi 2,0. Kemudian setelah itu kita jumlahkan. Hasil yang kita peroleh yaitu 0,815%. Kemudian dari mana datangnya ini? 100 ini merupakan hasil rata-rata dari ini. Kemudian hasil yang kita peroleh itu 8,815%. Dan begitu data selanjutnya. Jadi untuk perhitungan turun yang kedua, kita dapat menggunakan rumus delta dari delta pH per delta volume bagi delta volume, atau delta pH per delta. Kemudian hasil yang kita masukkan yaitu dari ini, yang kedua dan yang pertama. Kemudian kita tinggal masukkan 0,270 kurang 0,815 per ini. Kita ambil nilai dari volume ini, 3,00
1,00. Kemudian setelah itu kita jumlahkan hasil yang kita dapatkan 0,273%. Kemudian ini kemudian ini kita masukkan ke sini. Dan begitu juga dengan ini.